Konon Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak menerima dinyatakan bebas bersyarat ya, karena ada banyak hal lah, harus menandatangani banyak dokumen yang membuat beliau tidak mau dan akhirnya bebas murni pada hari ini setelah 15 tahun divonis dan menjalaninya sekitar 11 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini ada kabar baik ya, dan sempat ramai diperbincangkan, dibicarakan, didiskusikan, banyak dikhawatirkan, ditakutkan juga karena memenuhi lini masa media beberapa hari terakhir tentang kebebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Yang unik, sejak beberapa hari yang lalu pemberitaan membombardir negeri ini, isu-isu terkini tentang Abu Bakar Ba'asyir atau mengungkit-ungkit kembali persoalan-persoalan yang telah lalu yang didera oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Dan alhamdulillah hari ini beliau bebas tadi pagi ya, pukul 5 kalau tidak salah, habis sholat subuh dijemput oleh pengacara dan keluarganya. Nah, yang menarik adalah pernyataan dari keluarga beliau yang dirilis oleh bbc.com pada hari ini. Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan, keluarga akan jauhkan dari paham tak benar termasuk ISIS. Korban bom Bali berusaha memaafkan. Salah seorang putra Abu Bakar Ba'asyir yang telah dibebaskan dari penjara mengatakan, keluarga akan berupaya agar mantan narapidana terorisme ini jauh dari pemahaman-pemahaman tidak benar termasuk ISIS. Nah, ini yang unik nih, karena Abu Bakar Ba'asyir sangat dikenal ulama yang keras ya, bahkan orang bilang radikal, tapi itu versi orang ya, versi yang lain juga menyatakan berbeda pasti. Saya lanjut ya, Ba'asyir pernah tergabung dalam Jamaah Islamiyah, kelompok yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan termasuk bom Bali 1. Serangan teror terparah di Indonesia. Ba'asyir juga mengikuti baiat untuk kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Putra Ba'asyir Abdul Rahim mengatakan, pada prinsipnya kami tidak secara spesifik akan mengatakan menjauhkan diri ISIS atau kalangan tertentu. Apapun pemikiran, apapun cara berpikir yang tidak benar, baik itu berlebihan atau ekstrim atau apapun namanya, apakah ISIS atau yang lain, akan diupayakan oleh pihak keluarga semampunya untuk memberikan penjelasan dan berupaya untuk menjauhkan diri dari pemikiran demikian. Ketika kita kembali dengan benar dan ilmu yang luas, maka akan terjadi keseimbangan dalam berpandangan siapapun itu, maka upaya itu yang akan dilakukan, kata Abdul Rahim kepada wartawan di Solo Fajar Sodik yang melaporkan untuk BBC Indonesia. Korban bom Bali 1 was-was, PM Australia sangat menyedihkan bagi korban. Sementara itu sejumlah korban bom Bali memberikan tanggapan berbeda atas pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Salah seorang di antara mereka mengaku was-was, namun dia akan berupaya memaafkan pria tersebut. Ada yang menyatakan bahwa Abu Bakar Ba'asyir akan bebas akan berpengaruh pada bangkitnya sel-sel teroris yang tidur. Ada yang bilang Abu Bakar Ba'asyir bebas tetap tolak, taat Pancasila dan berdakwah kalau memungkinkan. Macam-macam lah. Saya lanjut ya. Pria berusia 82 tahun ini dianggap sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah atau JI, sebuah kelompok yang terinspirasi Al-Qaeda dan melakoni serangan bom Bali pada 2020 sehingga menewaskan 202 orang. Teolina Marpaung, sekretaris paguyuban korban bom Bali, mengaku risau dengan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Sebagai masyarakat saya sedikit was-was dengan keluarnya beliau karena apa yang dia lakukan sebelumnya. Rasa was-was itu juga tidak bisa saya pendam terus. Saya bawa juga dalam doa. Semoga beliau menjadi lebih baik lagi, kata Teolina.
Theolina berharap agar Ba'asyir dan semua pelaku bom Bali yang sudah keluar dari penjara agar tetap diawasi. Hal senada diutarakan Garil Arnanda yang ayahnya meninggal dunia akibat ledakan bom pada 2002. Saya berharap pemerintah harus benar-benar mengawasi dengan penuh segala kegiatan beliau agar menjaga keamanan negara, paparnya kepada wartawan BBC News Indonesia. Dia sejatinya tidak setuju Ba'asyir dibebaskan karena menurutnya yang bersangkutan masih sangat berbahaya dan berpotensi akan menghidupkan terorisme di Indonesia. Bahkan semenjak di penjara pun dia menolak mengikuti program deradikalisasi dari pemerintah. Dan pada tahun 2019 ketika akan dibebaskan dengan program pembebasan bersyarat, dia menolak karena enggan menandatangani dokumen setia Pancasila dan NKRI jelasnya. Walaupun Ba'asyir disebut-sebut tak lagi memiliki pendukung sebanyak dulu, Garil mewanti-wanti para pendukungnya adalah manusia yang jika dipengaruhi hal-hal negatif bisa berbuat apa saja. Berusaha memaafkan ya. Secara pribadi, Theolina menegaskan dirinya akan berupaya memaafkan Ba'asyir walau mengalami sakit akibat insiden bom Bali. Saya sendiri sudah berjanji dengan iman saya sejak 2002. Waktu itu kedua mata saya sakit sekali, begitu juga wajah saya. Saya sudah memakai painkiller tetapi tidak sembuh-sembuh. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan agar supaya sakitnya diambil. Saya bernazar kalau Tuhan mencabut rasa sakit ini, saya akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi walaupun bagi orang lain sulit memaafkan, saya akan berusaha memaafkan karena saya sudah berjanji, paparnya. Endang, ibu Garil Hamanda mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan. Dia sudah menjalani hukuman atas perbuatannya. Saya berharap mereka benar-benar kembali ke jalan yang benar. Khawatir tetap ada, tapi positive thinking saja katanya. Di Australia, Perdana Menteri Scott ya mengatakan pembebasan sangat menyedihkan bagi para sanak saudara. Namun menambahkan isu sistem kehakiman Indonesia. Langkah itu tak mudah bagi warga Australia maupun untuk menerimanya. Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga Australia sekarang bebas, tambahnya. Dari 2002 korban bom Bali 1, 88 diantaranya orang Australia. Ba'asyir sendiri berada di pondok pesantren Islam Al-Mu'min Nguruki Cemani, Sukoharjo, Jumat 8 Januari. Beberapa jam setelah dibebaskan dari lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Iring-iringan mobil yang membawa Abu Bakar Ba'asyir sampai di Ponpes Islam Al-Mu'min Nguruki sekitar pukul 13.37. Ba'asyir juga didampingi oleh putra Abdurrahim Ba'asyir. Itu tampak melambaikan tangan saat akan memasuki pintu gerbang sebelah utara Ponpes. Setelah masuk komplek pondok pesantren, Ba'asyir langsung turun dari mobil dan menyambangi kediamannya yang terdekat di selatan Masjid Baitus Salam. Kemudian ia langsung keluar rumah dan menuju masjid dengan kursi roda. Abdurrahim mengatakan setelah bebas dan tiba di rumah, Ba'asyir ingin beristirahat dan berkumpul dengan keluarga terlebih dahulu. Sedangkan rencana pertemuan dengan tokoh, ia mengaku tidak ada agenda pertemuan itu. Sampai sekarang tidak ada agenda pertemuan dengan tokoh dan belum mengagendakan pertemuan yang sifatnya besar. Saat ini agenda selanjutnya Ustadz Abu Bakar intinya istirahat di rumah setelah perjalanan jauh ya dari Bogor ke Solo. Dalam pernyataan tertulis, Mujito selaku kepala lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur mengatakan Ba'asyir dibebaskan setelah melewati proses administrasi dan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Menurutnya Ba'asyir telah menjalani rapid antigen dan hasilnya negatif. Alhamdulillah ya. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir diserah terimakan dengan pihak keluarga dan tim pengacara yang datang menjemput dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang diantaranya adalah membawa surat hasil tes swab negatif. Ditambahkan
Perjalanan Ba'asyir menuju kediaman di Sukoharjo selain didampingi keluarga dan tim pengacara, juga dilakukan pengawalan oleh Densus 88 dan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembebasan Ba'asyir dibenarkan juru bicara Ponpes Al Mukmin Ruki, Endro Sudarsono. BBC Indonesia menerima foto yang memperlihatkan Abu Bakar Ba'asyir telah berada dalam sebuah mobil bersama 4 orang lainnya, salah satunya adalah putranya Abdur Rahim. Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti mengatakan Abu Bakar Ba'asyir akan bebas sesuai dengan tanggal ekspirasi atau berakhirnya masa pidana. Kurang lebih sekitar 15 tahun ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hukumannya. Jadi 15 tahun divonis, 11 tahun beliau menjalaninya ya. Ba'asyir mendapat total remisi sebanyak 55 bulan, terdiri dari remisi umum, dasawarsa, khusus Idul Fitri, dan remisi sakit. Menyusul serangan bom Bali 2002, Ba'asyir ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 2 tahun 6 bulan setelah dinyatakan berkomplot dalam kasus terorisme tersebut. Setelah dibebaskan pada Juni 2006, ia kembali ditahan pada Agustus 2010 dengan tuduhan terkait pendirian kelompok Islam, kelompok militer di Aceh. Ba'asyir mendirikan Jamaah Asyarut Tauhid atau JAT ya, JAT, setelah keluar dari Jamaah Islamiyah yang dinyatakan berada di belakang bom Bali 2002 dan beberapa kasus terorisme lainnya. Nah, ini yang rame ya, dan banyak kekhawatiran Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan kembali turun gunung ya. Saya lihat memang banyak sekali komentar-komentar dari para netizen. Ada yang menyatakan kekhawatiran, ada yang menyatakan puji syukur kepada Tuhan karena memang sudah 82 tahun umurnya, sudah sangat sepuh ya. Tapi bagaimanapun juga aktivis ya. Aktivis itu nggak lekang dengan waktu ya. Umur itu nggak jadi hambatan untuk berdakwah. Apalagi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir terkenal ya, keras ya, berpendirian keras. Tapi semoga masa tua Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini bisa diwakafkan untuk pesantren ya, lebih banyak mengajar ya. Pondok pesantren Nguruki itu salah satu pondok pesantren yang besar dan memiliki santri yang cukup banyak ya. Banyak kekhawatiran, bahkan ada media luar negeri yang menyoroti persoalan itu. Bahkan tadi Perdana Menteri Australia juga menyoroti hal itu, menyoroti keluarnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saya pribadi dan tim ya kecewa karena ini sebenarnya kedaulatan negara. Proses hukum sudah dijalani oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan konon Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak mau dinyatakan bebas bersyarat ya, karena ada banyak hal lah, harus menandatangani banyak dokumen yang membuat beliau tidak mau dan akhirnya bebas murni pada hari ini setelah 15 tahun divonis dan menjalaninya sekitar 11 tahun, 55 bulan mendapatkan remisi. Semoga Ustadz Ba'asyir sehat, dan banyak sekali yang berkomentar akan mengawasi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya saya pikir nggak perlu berlebihan lah ya. Bahkan saya juga sempat lihat video tadi pagi sebelum kedatangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, baliho-baliho dicopotin sama Satpol PP. Saya rasa itu nggak terlalu penting juga, dan kenyataannya nggak ada yang jemput. Kekhawatiran bahwa akan jemput, akan rame, enggak lah, saya pikir enggak, karena pengalaman Habib Rizik Syihab juga yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ada sebagian orang yang menyatakan, ini unik, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bisa menggantikan pendukung Habib Rizik Syihab untuk merapat ke Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu ekspektasi orang saja, pendapat orang saja.
Buktinya hari ini tenang. Beliau ingin istirahat, berkumpul dengan keluarga. Mungkin tadi begitu nyampe, berkumpul sebentar, terus sholat berjamaah di Masjid Al-Mu'min Nguruki ya. Dan semoga saja ekspektasi orang yang agak buruk-buruk itu tidak terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan update-nya dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Semoga beliau sehat, terus bersama kami di podcast ini Mas Mansuri. Karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.